Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 491 yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram, yang mana hadis ini membahas tentang bagaimana hukumnya kalau misalkan kita terlambat melihat hilal ya pada saat kita tengah berpuasa dan kita menggenapkan menjadi 30 hari kayak gitu, sedangkan eh, orang yang melihat hilal itu datang kepada kita memberitahukan bahwasanya hilal sudah kami lihat kemarin. Itu ya, sudah kami lihat kemarin, dan ini terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya? Dan ini akan kita bahas di dalam hadis 491 yang dibahas nanti oleh para ulama. Wa Nabi Umair bin Anas radhiyallahu anhuma an umumatin lahu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rokban ja'u fasyahidu annahum ra'aul hilala bil amsi fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru wa iza asbahu ayyadu ila musallahum. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa hadza labzuhu wa isnaduhu sahihun. Wa an Abi Umair bin Anas radhiyallahu anhu, dari Abu Umair bin Anas, semoga Allah meridhoi atas keduanya, an umumatin, dari salah satu pamannya Abu Umair di sini, min ashabin Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana salah satu pamannya Abu Umair ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Anna rokban, sesungguhnya di situ terdapat kabilah atau kafilah, jauh, yang mana mereka itu telah datang, fasyahidu, di sini mereka bersaksi, annahum, bahwasanya mereka ra'aul hilala bil amsi, telah melihat hilal kemarin. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ini dan di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka ayyuftiru, untuk berbuka, wa iza asbahu, dan apabila telah masuk pagi hari, ayyadu, hendaklah mereka siap-siap keluar, ila musallahum, menuju tempat sholat mereka untuk melaksanakan sholat idul sholat hari raya ya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nanti kita akan bahas ya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud di sini. Wa hadza lafzuhu, sedangkan lafaz ini adalah menurut riwayatnya Abu Dawud. Wa isnaduhu sahihun, dan adapun sanad hadis ini predikatnya adalah sahih. Syaratnya predikat syaratnya sahih. Ya. Jadi di sini serombongan kabilah datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mereka bersaksi bahwasanya mereka telah melihat hilal kemarin ya. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk berbuka puasa, dan keesokan harinya mereka diperintahkan untuk keluar menuju tempat sholat mereka masing-masing untuk melaksanakan sholat hari raya ya.
Nah, gimana makna keseluruhannya, kemudian analisis lafadznya dan fikih hadisnya menurut daripada hadis ini ya. Kita akan melihat komentar para ulama itu seperti apa ketika melihat hadis atau menyimak hadis seperti ini. Apabila waktu hari raya telah diketahui sebelum waktu sholatnya habis di sini, maka sholat hari raya segera dikerjakan pada hari itu juga ya. Jadi misalkan sebelum waktu hari raya itu ya sudah habis kayak gitu kan, belum masuk waktu zuhur katakanlah itu ya. Kita baru tahunya pagi nih, kita baru tahu pagi ada orang yang memberitahu bahwasannya kemarin sudah masuk, saya melihat hilal kemarin kayak gitu, tapi kita baru tahunya pagi ini. Nah, maka ya kita sudah berbuka puasa di situ, kemudian kalau misalkan sholatnya belum selesai, belum habis waktunya kayak gitu, nah maka kita langsung segera melaksanakan sholat hari raya, seperti itu ya. Apabila hari raya masih belum tersingkap, melainkan waktu sholatnya sudah habis, maka sholat hari raya dilakukan pada hari berikutnya dan dianggap sebagai sholat qadha ya. Misalkan dia baru tahunya, baru dikasih tahu sama orang itu misalkan eh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, waktunya sudah habis, kayak gitu kan, waktu hari raya Idul Adha, waktu hari rayanya, sholat hari rayanya itu sudah habis, kayak gitu kan, karena kan sudah lebih dari waktu zuhur, gitu. Nah, baru dikasih tahu zuhur, bahwasanya kemarin kami melihat hilal, kayak gitu kan, dan betul-betul kami lihat hilal. Maka eh, sholatnya itu ditangguhkan pada hari berikutnya dan dianggap sebagai sholat qodok, bukan sholat hari raya lagi. Hadis yang menerangkan hukum ini menyangkut masalah hari raya, hari raya Fitri, kemudian dikiaskan pada hari raya kurban, bisa dikiaskan pada hari raya kurban juga di situ ya. Kalau misalkan hari raya kurban itu ya istilahnya belum kita baru tahu bahwasanya sudah ada yang melihat hilal kemarin kayak gitu, dan kita pun baru tahunya itu sudah sore hari ya, hitungannya kita sudah kodok kayak gitu kan, hitungannya kita kodok melaksanakannya di hari berikutnya, di esok hari ya, dan itu tidak ada masalah ya, karena di sini nanti dijelaskan bahwasanya waktu kejadian ini pada saat itu di Madinah posisinya berawan ya, nggak bisa kelihatan. Jadi posisinya ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di tanggal 29, 29 kan malam ke 29, Rasulullah melihat hilal, kemudian di sini posisinya mendung waktu itu di Madinah dan tidak terlihat hilal, otomatis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenapkan menjadi 30 hari, gitu kan. Jadi bukan 29 tapi 30 hari. Ternyata anggaplah di apa namanya pas malam hari kayak gitu kan, sebelum Rasulullah mengerjakan ini, oh sorry sorry sorry, ini ya ya ya, betul betul, 29 hari kan, artinya 29 hari otomatis kan digenapkan dulu menjadi 30 kan. Nah, pas pada saat Rasulullah di situ sudah memerintahkan, istilahnya besok sudah mesti harus puasa kayak gitu, kemudian istilahnya digenapkan menjadi 30, baru ada sahabat Rasulullah yang mengatakan bahwasanya tadi sore kami melihat hilal
kayak gitu. Ya otomatis di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk besok kita sudah tidak berpuasa lagi dan kita mesti siap-siap ke menuju sholat Idul melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan ini kalau untuk di saat sekarang sih sudah sulit ya, karena apa ya, jarak tempuh juga sudah, ini internet juga sudah ada, dan kebanyakan sih kalau misalkan sudah dari beberapa titik melaporkan bahwasanya tidak terlihat hilal, ya otomatis biasanya sudah ditangguhkan, digenapkan menjadi 30 hari, dan biasanya sudah tidak ini lagi, sudah nggak bisa diotak-atik lagi, sudah, karena memang sudah dari berbagai macam titik yang dipersiapkan oleh Majelis Ulama Departemen Agama itu, ya memang sudah nggak kelihatan, dan waktunya pun cepat kalau untuk sekarang. Kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan agak lambat, jadi dia mesti harus menggenapkan 30 hari kalau misalkan dia tidak melihat hilal kayak gitu kan. Dan ini pun kejadiannya pada saat salah satu kabilah yang memang misinya berdagang, ya nggak sengaja dia melihat hilal, kemudian dia memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah merubah ininya, merubah pandangannya, bahwasanya besok kita sudah tidak usah berpuasa dan siap-siap untuk melaksanakan sholat hari raya, seperti itu ya. Kalau waktunya masih belum habis kayak gitu kan, artinya kan kita menggenapkan menjadi 30 hari ya kan. Kalau misalkan kita sudah tahu nih bahwasanya hari ini sudah masuk di 1 Syawal, hari ini sudah masuk 1 Syawal kan, otomatis kita sudah masih harus berbuka, kita nggak boleh lagi puasa, kemudian kita melaksanakan sholat hari raya kalau waktunya belum habis. Nah kalau sudah habis ya berarti besoknya kita sholat hari raya, dan itu dihitung qadha ya. Itu ya, itu simpelnya lah. Cuma kalau sekarang sudah jarang berlaku seperti itu ya, karena waktunya juga sudah cepat. Kemudian analisis lafadznya di sini. Umumatul lahu di sini adalah lafadz umumah. Pengertiannya adalah umumah. Lafadz umumah ini adalah bentuk jamak dari lafadz amun yang artinya adalah paman. Paman-paman Abu Umair adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam predikatnya. Maka tidak menimbulkan efek negatif bila identitas mereka tidak diketahui. Mengingat semua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu predikatnya adil, ya tidak mungkin berbohong. Bahkan kalau misalkan bagi mereka itu, mereka tidak bakalan mengetahui apa itu bohong, kayak gitu kan, apa itu berdusta, kayak gitu kan. Seperti halnya pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini kan umumnya zuhud, gitu kan. Saking zuhudnya pemimpin kita tuh, bahkan mereka tidak tahu apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rokban, serombongan kafilah dalam perjalanan pulang dari misi dagangnya berada di luar kota Madinah, yang mana ini kebetulan mereka pulang dari berdagang, kayak gitu, anggaplah dari kota Syam di sini, kemudian berada di kota Madinah, yang mana pada waktu itu kota Madinah lagi berkabut, kayak gitu ya. Ra'ul hilal bil amsi, mereka telah melihat hilal bulan Syawal, sedangkan penduduk Madinah ini tidak, ya, karena ketika itu dipenuhi oleh awan. Hingga pada pagi harinya orang-orang berpuasa ya. Jadi pada pagi hari, ini berarti pada waktu itu pagi harinya mereka berpuasa, artinya digenapkan menjadi 30 hari kayak gitu ya. Fa'amarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftir.
gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memerintahkan mereka untuk berbuka karena telah terbukti bahwa hari itu adalah hari raya sesuai dengan kesaksian beberapa orang saksi di sini. Wa iza asbahu ayyaqdu ila musallahum. Dan pada esok harinya mereka diperintahkan agar keluar menuju tempat sholat untuk mengerjakan sholat hari raya ya esok harinya. Tapi di sini beberapa ulama mengatakan bahwasanya kalau misalkan waktu sholat hari raya itu belum habis langsung disegerakan. Tapi kalau misalkan sudah habis baru ditunda besok harinya. Tetapi sudah tidak terhitung sholat hari raya tapi itu merupakan sholat qadha seperti itu ya. Cuman kalau untuk sekarang sudah tidak berlaku ya karena jujur aja sudah disebar beberapa titik, sudah dipersiapkan semua dengan beberapa teknologi kayak gitu kan. Ya sekarang sudah 4G LTE ya kan, kita bisa streaming apa segala macam ya aman sih bagian itu dan semua pasti kesebar. Beda kalau di zaman Rasulullah itu kan belum ada streaming tuh. Belum dan sahabat-sahabat Rasulullah pun apa ya mungkin di spread kayak gitu ya disebar ya sekitaran kota Madinah seperti itu aja ya di sekitaran kota Madinah. Kalau misalkan di antara beberapa sahabat itu dari berbagai macam jaraknya sudah nggak melihat hilal ya otomatis ya mereka genapkan menjadi 30 hari seperti itu. Nah kita akan lihat tadi sudah kita bahas matan hadisnya, kemudian makna keseluruhannya, analisis lafadznya, dan di sini kita akan lihat fikih hadisnya seperti apa ya. Apabila waktu Id telah berlalu pada hari pertama, maka sholat Id dilaksanakan pada hari kedua bulan Syawal sebelum matahari tergelincir. Dengan demikian menurut pandangan kalangan mazhab Hambali dan Hanafi di sini demikian menurut pandangan mazhab Hambali dan Hanafi. Ya, jadi apabila waktu telah berlalu pada hari pertama, maka sholat idnya dilaksanakan pada hari kedua bulan Syawal, gitu ya, sebelum matahari tergelincir. Nah, mereka juga mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara terlewat karena keliru atau faktor lain yang termasuk uzur. Kemudian di sini menurut pandangan yang sahih di kalangan mazhab Syafi'i, sholat diqadha dalam waktu yang tidak terbatas karena disunahkan mengqadha sholat sunnah yang dilakukan pada waktu tertentu bila waktunya terlewatkan. Kalau mazhab Hanafi dan Hambali itu sampai hari kedua aja kayak gitu kan. Ya nggak mungkin lagi kalau misalkan ada hari-hari berikutnya kan karena kita sudah genapkan menjadi 30 hari. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak ada waktu, nggak terbatas kayak gitu kan. Apapun sholat hari raya itu bisa diqadha. Nah, kalau Imam Malik di sini mengatakan bila mereka mengetahui hari raya sebelum matahari tergelincir, maka sholat hari raya dikerjakan, langsung dikerjakan. Jika matahari telah tergelincir, maka hari raya tidak usah dikerjakan, baik pada hari itu atau hari berikutnya, karena sesungguhnya sholat hari raya itu merupakan suatu amalan yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Ia tidak boleh dikerjakan pada waktu yang lain daripada selain waktunya. Jadi ya kalau misalkan sudah matahari tergelincir atau dalam kategori di sini habis waktunya, maka ya sudah tidak usah mengerjakan sholat hari raya karena yaitu sholat sunnah dan itu sudah ditentukan waktunya. Jadi kalau misalkan hari raya Idul Fitri itu 1 Syawal, tidak boleh dikerjakan pada hari-hari selain daripada hari yang sudah ditentukan. Itu menurut pandangan Imam Malik ya. Di sini kalau Imam Hambali dan Hanafi di sini kalau waktunya sudah habis kayak gitu. Nah, kalau misalkan belum habis ya dikerjakan pada hari pertama, kalau misalkan sudah habis ya dikerjakan pada hari kedua bulan Syawal sebelum matahari tergelincir. Itu Imam Hambali dan Hanafi.
Nah, kalau misalkan Syafi'i di sini, ya istilahnya sholat itu dikodok dalam waktu yang tidak terbatas ya. Karena disunahkan mengkodok sholat sunat dilakukan pada waktu tertentu bila waktunya sudah terlewatkan. Kalau Imam Maliki nggak ada kodok-kodok. Pokoknya kalau sudah lewat ya sudah. Tidak ada sholat hari raya, baik itu hari ini atau hari berikutnya, berikutnya. Seperti itu, karena raya itu sudah ditentukan waktunya. Kayak gitu kan, kalau raya Idul Fitri ya 1 Syawal. Abu Umair Ibnu Anas Ibnu Malik. Nama asli beliau ini Abdullah bin Anas bin Malik. Jadi anak daripada Anas bin Malik. Beliau ini artinya seorang tabi'in, itu ya. Beliau telah meriwayatkan hadis ini dari paman-pamannya yang telah mengambil riwayat yang telah diambil riwayatnya oleh Abu Bishr yang nama asli beliau adalah Ja'far bin Iyas ya. Jadi ya kalau sudah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun tidak diketahui dan tidak disebutkan namanya itu sudah otomatis adil kayak gitu ya. Dan ini sudah dicek dengan predikat yang sahih ya. Predikat sanatnya predikatnya sahih, bukan hadis sahih ya, tapi sanatnya sahih disebutkan di sini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Uh, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya di dalam kitab ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Ada kata-kata saya yang menyinggung dan tidak layak atau tidak pantas diperdengarkan di video ini. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.